Maka untuk memasukkan worksheet ke dalam ATBD, data yang dibutuhkan adalah data tabel pada worksheetnya ARD. Maka data-data yang ada pada worksheet ARD ini dipindahkan atau dimasukkan ke dalam ATBD atau activity template block diagram, supaya nanti bisa memperjelas kita ketika kita akan mengubah-ubah departemen ini atau mengatur departemen ini berdasarkan kode kedekatannya. Mari kita lihat contohnya untuk departemen 1, penerimaan dan pengiriman. Departemen 1 pada worksheet, derajat kedekatan A dengan departemen 2. Jadi departemen 1 mutlak berdekatan dengan departemen 2. Dituliskan di dalam ATBD A-2. Sedangkan departemen 1 tidak punya relasi apapun tentang kedekatan E, maka yang E kosong. AE kosong. Lalu AEI, yang I punya kedekatan kode I dengan departemen 5. I5, strip 5. AEI O nya itu punya kedekatan dengan derajat kedekatan O dengan departemen 3, departemen 4, departemen 8. Maka dituliskan O 3, 4, 8. Nah, kemudian U dengan 6 dan 7, tetapi karena U tidak dituliskan, A, E, I, O, U-nya tidak ada, langsung X, sehingga tidak dituliskan di dalam ATBD. Sedangkan yang X, departemen 1 tidak ada relasi kode X dengan departemen manapun, sehingga X-nya kosong. Contoh yang kedua, saya ambil contoh yang kedua adalah departemen 5, produksi misalnya. Mari kita lihat worksheetnya departemen 5. Departemen 5 nih, produksi, punya derajat kedekatan A dengan departemen 2, 3, 4. Departemen 5 punya derajat kedekatan A dengan 2, 3, 4. Kemudian punya kedekatan derajat E dengan 6, 7, 8. E 6, 7, 8. Kemudian AEI, I departemen 5 punya derajat kedekatan I adalah dengan departemen 1. I dengan departemen 1. Lalu O departemen 5 tidak ada relasi derajat kedekatan O dengan departemen manapun, U juga tidak ada, X tidak ada, sehingga O dan X nya kosong, U nya tidak dituliskan. O nya tidak ada, X nya tidak ada. Nah, lakukan hal yang sama untuk seluruh departemen, sehingga pada langkah keempat ini harus sangat hati-hati di dalam menerjemahkan ATBD, karena ketika pada saat membaca langkah kedua ini keliru, maka akan menimbulkan worksheet yang dihasilkan akan keliru. Dampaknya data yang dipindahkan pada ATBD akan keliru. Ketika ATBD keliru, maka langkah berikutnya membuat ARD-nya akan juga keliru. Jadi harus sangat hati-hati di dalam menerjemahkan langkah kedua dan langkah ketiga. Saya lanjutkan, setelah langkah keempat membuat ATBD, langkah berikutnya adalah mengatur tata letak berdasarkan pola aliran yang dibutuhkan. Contoh, dalam hal ini tadi
sudah ada derajat kedekatan yang sifatnya mutlak, selalu penting, cukup penting, biasa saja, tidak berhubungan atau tidak dikehendaki. Saya balik sini ya. Mutlak, sangat penting, biasa saja untuk didekatkan, tidak penting dan tidak dikehendaki untuk didekatkan. A, E, I, O, U, X. Ini harus dihafalkan ya. Nah, kemudian saya ambil contoh misalnya mengatur tata letaknya itu menggunakan pola aliran U-shape. Menggunakan pola aliran U-shape, maka kita dalam membuat ATBD itu bisa menggunakan cara trial and error. Contoh misalnya, mari kita baca. Kita tinggal membaca kode-kode huruf yang ada di atas. Ini adalah departemen 1 dan dia punya kedekatan yang mutlak dengan departemen 2. Maka dalam hal ini departemen 1 dan departemen 2 harus berdampingan. Nah, berdampingannya itu bisa ke kanan, di sebelah kanan, bisa di sebelah kiri, bisa di sebelah atas ini, atau bisa di sebelah bawah. Tergantung dari bentuk tanah dan ukuran tanahnya. Ya, bentuk tanah dan ukuran tanahnya. Ini contoh saja, dia digambarkannya di sebelah kanan. Tapi sekali lagi ya, meletakkannya departemen 1 mutlak dekat dengan departemen 2, karena ini misalnya gambarnya baru satu kotak ini, maka untuk meletakkan departemen 2 itu bisa di sisi sebelah kanan, sisi atas, sisi samping kiri maupun sisi bawah ya. Bebas tergantung dari bentuk tanahnya dan juga ukuran tanahnya. Kebetulan ini contohnya U-shape. Langkah berikutnya, kita lihat dulu saja yang A. Departemen 2 itu punya hubungan mutlak harus dekat dengan 4 dan 5. Perhatikan, mutlak harus dekat. Berarti departemen 2 ini dia harus dekat dengan 4 dan 5. Nah, berarti departemen 2 berhimpitan dengan departemen 5, tetapi sedikit lebih jauh dari departemen 4. Maka sebenarnya departemen 4 ini kan bisa diletakkan di atas atau bisa diletakkan di samping kanan ya. Dalam contoh ini diletakkan di sebelah kiri dari departemen 5. Nah, kemudian ambil contoh lagi, departemen 3 itu mutlak dengan departemen 4 dan 5. Nah, departemen 3 memang dia dekat dengan departemen 5. Berarti kan ini tidak mutlak, tetapi dia lebih jauh dari departemen 4. Kok bisa? Mari kita analisis tidak hanya dari huruf A, huruf berikutnya atau kode kedekatan yang lain. Departemen 1 mutlak dengan departemen 2 sudah terpenuhi. Penting tidak ada, cukup penting dengan 4 dan 8. Berarti dalam hal ini departemen 1 cukup penting dengan A mutlak, E sangat penting, I-nya penting, O-nya biasa saja. Ya, cukup atau biasa saja. Nah, dalam hal ini departemen 1 harus dekat dengan departemen penting untuk dekat dengan departemen 5. Dan kemudian kita lihat lagi A, E, I, ini O, I-nya nggak ada, maka ini biasa saja dekat dengan departemen 3, 4, dan 8. Nah, ini berarti departemen 2 ini harusnya 6 ya. Bentar ya, departemen 2 itu U-nya tidak ada, berarti O-nya dengan 4, A-nya dengan 15. Nah, departemen 2 A-nya dengan departemen 2 A-nya dengan 15, O-nya dengan 3, 4, 8. A-nya dengan 15, ini kebanyakan ya, 15, departemen 1 dan 5. Nah, ini. Kemudian yang O-nya 3, 4, 8, dekat dengan 3, dengan 4, tapi agak jauh dari 8. Demikian juga saya ambil contoh departemen produksi, departemen 5.
departemen 5 itu mutlak dekat dengan departemen 2, sudah dekat. Mutlak dekat dengan departemen 3, dekat. Mutlak dekat dengan departemen 4, dekat. Sangat penting dengan dekat dengan departemen 6, dekat. Dengan departemen 7, dekat. Dengan departemen 8, dekat. Dan penting untuk dekat dengan departemen 1. Jadi pada fase membuat ARD ini fase yang sungguh-sungguh trial and error, dibolak-balik sampai menemukan komposisi yang pas. Nah, berikutnya adalah melihat pola alirannya. Karena pola alirannya yang diminta adalah U-shape, maka U-shape dimulai dari gudang bahan baku, kemudian masuk ke ruang penyimpanan material, lalu masuk ke produksi, keluar lagi ke gudang barang jadi. Tentu produksi tidak melewati penyimpanan dan perkakas, ruang ganti pakaian, kantor administrasi, kantin atau ruang maintenance. Maka U-shape-nya ada di departemen 1, 2, dan 5. Ya. Lakukan langkah ini untuk trial and error secara kualitatif beberapa kali sampai menemukan komposisi yang pas. Dan langkah berikutnya baru dari hasil ATBD diplot ke dalam jarak-jarak atau ukuran-ukuran ruangan seperti slide yang contoh ini. Ini slide contoh ya dari From to Chart. Saya ambil ke sini. Nah, maka nanti penyesuaiannya pada ukuran tanahnya menyesuaikan, ATBD menyesuaikan, ARD ini menyesuaikan ukuran tanah dan bentuk tanahnya. Ya. Langkah berikutnya, kalau sudah melihat mengetahui ukurannya dari layoutnya, ingat ya ini contoh From to Chart, jadi saya ambil contoh saja. Langkah berikutnya atau alternatif berikutnya adalah ARC membuat ARD yang kode garis. Kalau tadi kan ARD blok, kalau ini ARD kode garis atau Activity Relationship Chart. Pada prinsipnya sama, layoutingnya, peletakannya hanya membacanya menggunakan garis, mendefinisikannya menggunakan garis. Departemen 1 tadi adalah mutlak dekat dengan departemen 2. Nah, departemen 1 mutlak dekat dengan departemen 2. Karena dia mutlak dekat, kode garisnya warna merah, jumlahnya 4. Jadi lihat dari kode garis slide nomor ini 30 ya, lihat di sini. Maka untuk yang kode garis itu akan membaca letaknya berdasarkan pada kode garis yang tadi. Oh, kalau ada kode garis hijau berarti kalau A itu 4, A, E3, lalu sangat penting, lalu A, E, I nya berarti 2, ini berarti 1 dan 5 ini penting untuk didekatkan. 1 dan 5 penting untuk didekatkan, kode garis 2, 1 dan 5. Nah, ini I. I kode garisnya ya, I kode garisnya adalah warna hijau 2 garis ya. Jadi memang harus hafal ya, A, E, I, O, U, X. A mutlak, E sangat penting, I nya penting, O nya cukup atau biasa, U nya tidak penting, X nya tidak digandaki, kode garis 4, 3, 2, 1, tidak ada garis dan tahanan silang, merah, orange, hijau, biru, dan coklat ya. Demikian perkuliahan untuk metode ARC. Nah, semoga dengan metode ARC ini bisa menambah warna pembuatan pola aliran bahan atau analisis aliran bahan dengan metode kuantitatif maupun metode kualitatif. Terima kasih atas perhatiannya.